Indonesia merupakan kepulauan dengan keanekaragaman budaya dan bahasa yang unik. Begitu juga dengan keunikan yang dimiliki oleh bahasa Indonesia. Meski dari Melayu, namun bahasa Indonesia merupakan bahasa yang terbuka, yang artinya banyak menyerap kata-kata dari bahasa lain. Setiap pemakaian bahasa cenderung memiliki kesepakatan masing-masing untuk melambangkan konsep yang dialaminya. Misalnya, apabila masyarakat memakai bahasa Indonesia melambangkan konsep tanah yang menjulang tinggi itu adalah gunung, maka pemakai bahasa Inggris melambangkan dengan kata mountain, dan pemakai bahasa Arab dengan kata Jabal. Demikian pula dengan konsep merpati yang berubah menjadi japati dalam bahasa Sunda. Bahasa Indonesia tidak hanya mencakup kosakata asli, melainkan juga memuat kata serapan dari bahasa asing ataupun dari bahasa daerah di Nusantara. Hal inilah yang membuat bahasa Indonesia bersifat dinamis dan berkembang dalam kosakatanya. Perkenalkan, nama saya Syahid Abdillah, mahasiswa Institut Pendidikan Indonesia dengan program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kali ini saya akan sedikit membahas mengenai kosakata bahasa Indonesia yang merupakan kosakata serapan bahasa daerah ataupun bahasa asing. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima, kata serapan adalah kata yang diserap dari bahasa lain berdasarkan kaidah bahasa penerimaan. Menurut Krida Laksana tahun 2011 mengatakan bahwa kata serapan dinamakan kata pinjaman. Kata pinjaman adalah kata yang dipinjam dari bahasa lain dan kemudian sedikit banyaknya disesuaikan dengan kaidah bahasa sendiri. Dari kedua pengertian tersebut, dapat kita katakan bahwa kata serapan adalah bahasa lain yang dipinjam dan disesuaikan dengan kaidah bahasa sendiri atau bahasa penerimanya, yaitu bahasa Indonesia. Pengembangan kosakata bahasa Indonesia dapat berasal dari sumber dalam dan sumber luar. Yang dimaksud dengan sumber dalam adalah kosakata yang berasal dari bahasa-bahasa yang ada di Nusantara. Misalnya, yang berasal dari Sunda, Jawa, Sumatera, Minangkabau, Aceh, dan daerah-daerah lain yang berada di Kepulauan Indonesia. Seperti kosakata berikut ini. Sedangkan yang dimaksud dengan sumber dari luar yaitu bahasa yang bersumber dari luar negeri atau bahasa asing. Artinya, kosakata bahasa asing dapat menjadi kosakata bahasa Indonesia setelah sekian lama digunakan. Contohnya seperti kosakata berikut ini. Pengembangan kosakata bahasa Indonesia yang berasal dari sumber luar atau dari sumber dalam tidak dapat diambil begitu saja, melainkan dengan melalui proses penyerapan. Ada beberapa proses penyerapan unsur asing dalam bahasa Indonesia, antara lain yang pertama yaitu adopsi. Adopsi adalah cara penyerapan secara utuh tanpa mengubah unsur bahasa yang diserap atau sama dengan bentuk aslinya. Menurut Anang Santoso, adopsi dilakukan jika konsep keilmuannya tidak dapat dalam bahasa Indonesia, dipertahankan makna otentiknya, memang tidak dapat diindonesiakan baik secara ucapan atau tulisannya. Lalu, jika diindonesiakan menghasilkan banyak sinonim atau padanan kata, dan yang terakhir bersifat internasional. Adapun contoh kosakata hasil dari adopsi adalah sebagai berikut. Yang selanjutnya adalah adaptasi. Adaptasi merupakan proses penyerapan unsur asing yang penulisan dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Nah, terdapat dua cara proses adaptasi, yaitu adaptasi pada tataran morfologi atau morfem dan adaptasi pada tataran bunyi atau fonologi. Berikut ini adalah beberapa kosakata yang diadaptasi dengan cara fonologi.
Lalu berikut ini adalah contoh kosakata yang diadaptasi dengan tataran morfologi. Selanjutnya ada penghibridaan. Penghibridaan adalah kata kompleks yang bagian-bagiannya berasal dari bahasa yang berbeda atau gabungan dari dua unsur bahasa. Berikut ini contoh-contoh kosakata penghibridaan. Yang terakhir adalah penerjemahan. Proses serapan yang dihasilkan dengan cara menerjemahkan kata atau istilah tanpa mengubah makna konsepnya. Proses menerjemahkan menghasilkan dua macam, yaitu hasil yang sama dan hasil yang tidak sama. Demikian sedikit penjelasan mengenai pengertian dan proses penyerapan kosakata bahasa Indonesia. Dengan kesimpulan, keberadaan bahasa Indonesia tidak datang dengan sendirinya, melainkan dilahirkan. Oleh karena itu, diperlukan bantuan bahasa-bahasa lain dalam perkembangannya. Saya Syahid Abdillah, terima kasih telah menyimak video saya.